Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di sepanjang satu hari ini tertulis dalam Filipi 2 ayat 2b sampai 3. Demikianlah bunyinya. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi tema dari nats firman Tuhan kita saat ini adalah satukan hati, kasih, jiwa, dan tujuan. Itulah yang menjadi tema utama kita di sepanjang satu hari ini dari nats firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kehidupan di era modern sekarang ini ditandai dengan sikap individualistik di mana kehidupan pribadi lebih menonjol di dalam kehidupan manusia dan lebih diutamakan saat ini. Dapat kita lihat, saudara-saudariku, orang yang hidup tidak saling menghargai, tetapi saling menyinggung dan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Sikap hidup seperti ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan yang kita lihat dan yang kita imani saat ini. Ketika Injil mulai bertumbuh di Filipi, maka Injil pun saat ini semakin meluas di dalam masyarakat. Karena itu, Rasul Paulus dengan tegas menasehati jemaat-jemaat Filipi agar mereka hidup bersatu dan tidak saling menyinggung ataupun menyalahkan dengan yang satu maupun yang lain. Seperti halnya Paulus berkata, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan sendiri ataupun puji-pujian yang sia-sia, seperti nats kita pada saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, persaingan yang tidak sehat bukanlah menjadi tujuan lebih utama di dalam kehidupan bersama. Namun, persaingan yang sehatlah yang diharapkan, yang dapat menghidupkan masyarakat saat ini dan saling menghargai satu dengan yang lainnya, sehingga ada kesempatan untuk saling menghibur dan memberi peluang merajut kebersamaan dalam ikatan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi kelemahan kita bersama adalah sikap ketertutupan kita yang diwujudkan dalam ego dengan mengejar kepentingan pribadi tersendiri. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita patut mendengar dan merenungkan kembali nasihat Rasul Paulus yang kemudian menjadi renungan untuk kehidupan kita, khususnya yang terambil dari ayat nats kita pada saat ini. Dengan tegas disampaikan
kepada kita semua, supaya kita tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya bersama dan tidak memperhatikan kepentingan secara tersendiri, sehingga melalui keterpanggilan kita sebagai keluarga Kristen, kita mampu mewujudkan persekutuan yang utuh. Orang tua sekarang udah lebih sibuk mematerikan segalanya, namun melupakan kebahagiaan dalam keluarga, sehingga mengakibatkan krisis dalam kasih. Oleh karena itu, pembinaan dan perkembangan anak-anak diabaikan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sebagai orang Kristen disatukan Allah supaya memiliki kasih, jiwa, dan juga tujuan bersama untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan harapan dan cita-cita kita bersama, dan sesuai dengan nats kita pada saat ini, yaitu hendaklah kamu setia, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan bersama, kepentingan tersendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Marilah kita semua, saudara-saudaraku, melakukan firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan kita, supaya kita terberkati sampai selama-lamanya. Amin.